manusia yang kita miliki saat ini, kita bisa mencapai 3 poin. Ada potensinya itu ada 3 poin. Sementara, mutlak, dan saat ke saat. Sementara itu kita bisa mencapai kelahiran apapun dengan tubuh jasmani ini. Kita bisa mencapai kesuksesan apapun di dunia ini dengan jasmani ini. Lalu buktinya adalah kita bisa memperoleh segala hal kenikmatan, hal-hal positif yang kita miliki di kehidupan lampau yang kita miliki, potensi-potensi yang kita miliki ini, segala hal yang kita miliki karena kita kenikmatan yang positif yang kita miliki ini kita dapatnya dari kehidupan lampau. Nah, kehidupan lampau tentu kita sebagai manusia atau sebagai manusia, dan kita meng-create. Nah, jadi ada satu hal, apa yang membuat kita jadi manusia? Sekarang kita jadi manusia. Dulu di kehidupan lampau kita adalah seorang manusia yang menyebabkan sebab untuk lahir jadi manusia. Jadi kan nggak lucu kalau setelah harus ada sebab yang membuat. Jadi, nah itu kita renungkan. Lalu dengan potensi-potensi luar biasa seperti ini, dengan ini modal yang kita miliki seperti ini, kita bisa melihat bahwa kita bisa menggunakannya mencapai segala hal apapun. Bahkan bisa menggunakan mencapai kelahiran tinggi dan pembebasan samsara. Nah, kita renungkan itu. Oh, jadi tanyakan pada diri kita. Jadi selanjutnya bagaimana? Kita tanyakan kepada diri kita, apa yang bisa dicapai dengan tubuh manusia ini? Oh, dengan tubuh manusia ini kita bisa mencapai ini. Apakah kita yakin? Lalu apakah kita percaya, dan apakah kita menggunakannya? Sebenarnya yang paling parah itu adalah apakah kita menyadarinya. Sebenarnya meditasi kelahiran sebagai manusia yang berharga itu fungsinya adalah membuat kita aware, sadar bahwa pencapaian kebahagiaan dan kemudahan itu modalnya tubuh jasmani ini. Apalagi kalau kita melatih tantra, ya, di situ kan dibahas tentang adanya melatih dengan menggunakan angin, energi, cakra, hanya bisa diraih dengan tubuh manusia. Maka dibilang Buddha mengajarkan tantra itu hanya di alam manusia. Buddha tidak mengajarkan tantra di alam dewa, karena dia tidak ada unsur ke-6. 5 unsur ya, skanda, ada yang ke-6, yaitu cakra itu. Coba kita renungkan. Nah, selanjutnya kita renungin lagi. Kita sudah menemukan bahwa potensinya luar biasa. Kelahiranku sebagai tubuh manusia itu coba kita pikir. Manusia ini bisa menciptakan gedung yang luar biasa besar, pesawat yang bisa sampai ke bulan, kapal yang bisa menyelam ke samudra, terus bisa menciptakan segala hal yang besar-besar. Itu kan modalnya tubuh manusia, ya toh? Kan dia bukan ciptaan alien, orang UFO, tapi kan dia bisa menciptakan ke bulan, naik pesawat, membuat gedung yang besar sekali, apalagi yang besar-besar, yang hebat-hebat, komputer, HP, itu kan diciptakan oleh manusia. Berarti bisa dong manusia ini mencapai pencerahan? Kan tidak mungkin tidak ya. Seperti itu, paham nggak? Oh, berarti memang potensi ini besar, kita memilikinya. Kita pakai apa enggak? Dan kita punya keyakinan apa enggak untuk memakainya? Gitu. Kemudian selanjutnya kita
merenung berharganya dari sisi mutlak dan saat ke saat. Kalau kita dengan tubuh manusia ini kita memanfaatkannya hanya memberi persembahan sebatang dupa atau memberi sebutir gula pasir kepada semut, itu betapa besar akibat yang kita terima, bergantung pada motivasinya kan. Nah, jadi merenungkan dari saat ke saat, misalnya ketika kita duduk di sini 2 jam atau 1 jam, kita memanfaatkannya dengan baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau kita menyia-nyiakannya, sini duduk 2 jam bengong, dulu ada anak saya marahin di teaching ini, itu dimarahin sama saya karena teaching, jadi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa berkutik. Dia nggak mau duduk sampai selesai 2 jam. Tapi di awal itu sudah kumaki dia, kan guru tuh, jadi dia merebus kedongkolannya selama 2 jam. Ngerti nggak? Misalnya kau dimarahin di sini, cengkel banget tuh. Jadi kau karena acaranya 2 jam, jadi kau merebus kedongkolanmu, dongkol cengkel selama 2 jam. Gede nggak? Gede, besar kan? Nah, jadi tapi ketika sebaliknya kita duduk sini dengan membangkitkan motivasi baik, potensi baik, perenungan baik, jadi potensinya luar biasa kan? Jadi kita menghasilkan akibat yang besar seperti tadi. Nah, itu dari saat ke saat, how we use. Nah, kita merenungkan itu, kita berpikir bahwa memang potensi ini kita bisa coba ya. Dulu zaman purba tidak ada apa-apa di dunia ini, planet ini. Orang bikin kapal, sampailah bikin kapal VOC, sampai berlayar, mengelilingi bumi, sampai ketemu potensi-potensi. Dulu nggak ada apa-apa, bisa tulisan, menghasilkan pemikiran-pemikiran besar. Itu kan olahan dari manusia. Sehingga manusia ini memberi manfaat yang besar. Jadi kita mau pakai apa enggak gitu. Kita menyadari apa enggak. Jadi ketika kita duduk di sini selama 2 jam, melakukan tindakan selama 2 jam dengan bajik atau tidak bajik, itu yang kita dapat. Jadi we have that potential yang luar biasa. Sehingga kita memiliki potensi pencapaian yang kita bisa memiliki potensi pencapaian yang luar biasa ini. Nah, ini yang kita renungkan. Nah, setelah kita mulai merenung seperti ini, kita menarik kesimpulan. Oh ya, kesimpulan yang saya dapat adalah saya duduk sebagai tubuh manusia ini membuat saya teringat kayak guru Nagarjuna, guru-guru yang lain, bahwa mereka memanfaatkan kelahiran tubuh manusia. Saya teringat Je Rinpoche yang seperti itu dengan memanfaatkan kelahiran manusianya. Oh, luar biasa. Kan, jadi saya menemukan bahwa memang potensi saya itu sama. Dulu Yogi Dupa Kunle, dia pergi ke Jogang. Dia kan orangnya agak gila-gila gitu kan. Ketika sampai ke Jogang, patung Buddha Sakyamuni yang luar biasa itu, dia ngomong, dulu kita dua sama. Sama-sama di dalam samsara. Karena kamu lebih dulu membangkitkan bodhicitta, karena kamu lebih dulu membangkitkan kalimatnya kan dia bilang membangkitkan. Jadi sama-sama punya, cuma dia bangkitin apa enggak gitu loh. Ngerti enggak? Dia bangkitin enggak? Dia punya, dia naikin, dia pakai. Karena atau kita pakai istilah kamu memakai atau kamu bangkitin potensimu, maka kamu duduk di sini dan oleh karena itu saya harus menyembah kepada kamu. Padahal dulu kita sama, paham nggak? Dulu kita sama-sama di dalam samsara. Buddha Sakyamuni kan juga sama. Dulu Je Rinpoche juga sama di dalam samsara. Kamu juga boleh bilang begitu kepada dia. Dulu kita dua sama di dalam samsara, ngerti nggak? Karena kamu lebih dulu menyadarinya, potensimu, kamu membangkitkannya, dia belum membangkitkannya. Jadi ada istilah satu kata yang namanya dibangkitkin. Kamu bangkitinnya, maka kamu mencapai posisi ini. Yang aku harus nama sekarang kepada kau, jadi aku harus nyembah kepada kamu. Paham nggak? Sesungguhnya kan we are same, karena beliau lebih dulu dan membangkitkannya, dan kita harus nyembah kepada dia. Coba dulu aku dulu, kamu nyembah aku. Istilahnya begitu, paham nggak? Jadi artinya itu kesimpulan, ya kan? Lalu apa yang harus kita simpulkan? Kita bayangkan di atas kepala kita ada Buddha guru kita menuang amerta
dalamnya kuning tapi luar putih kekuning-kuningan, tapi putih kekuning-kuningan, masuk ke batin kita bahwa amerta yang mengalir itu adalah realisasi akan poin ini, dan kita menyadari dan kita memohon berkahi aku sehingga saya menyadari potensi, saya meraih potensi realisasi poin ini, dan beliau memberi kita amerta mengasuh sehingga putih dan kuning, putih kekuning-kuningan, di dalam kuning ada putih kekuning-kuningan masuk ke batin kita, dan kita meraih realisasi itu di batin. Lalu kita seolah-olah kita merasa kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat itu konkret, jelas, tegas, stabil di batin kita. Lalu kita duduk menikmati itu sebentar. Paham nggak? Ngerti kan ya? Yuk kita lakukan itu. Nah, kita akan menemukan bahwa seolah-olah kayak gambar bayangan itu, bahwa diriku yang memiliki tubuh manusia itu kelihatan utuh, jelas. Duduk di sini dengan nyata yang penuh potensi itu. Nah, kita sampai sini.